Sebelum melanjutkan ke diktatnya, saya akan bahas dulu soal tutorial untuk besok yang F aja. Karena ini harusnya masuk di teorinya, cuma istilah aja ya. Di teorinya saya nggak memberi istilah, tapi di tutorialnya kok muncul istilahnya. Istilah ini, hampiran linier atau pelinieran. Oke, oh udah di copy. Oke, coba kuliah terakhir tentang hampiran linier itu, hampirannya aproksimasi linier, itu kita punya rumus kalau delta F itu rumusnya dihampiri dengan DF. Isinya apa? Yang kanan? Turunan gitu ya, di suatu titik X0 atau apa aja lah pokoknya titik tertentu kali DX. DX ini sama aja dengan delta X, sama aja isinya adalah X min X0. Delta F-nya adalah perbedaan nilai fungsi. Fx min Fx0. Itu hampiran diferensial. Nah, maka ini bisa saya tulis sebagai gini. Fx dihampiri, ini saya mau pakai yang ujungnya dengan yang ujung ini. Dihampiri df-nya itu f aksen x0. Sebentar kok korupsi. Fx min fx0 dihampiri oleh f aksen x0 dx. Atau fx dihampiri oleh fx0 ditambah f aksen x0 dx gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan ruas kanan ini hampiran linier. Lx ini dinamakan hampiran linier gitu ya. Hampiran linier dari apa? Dari fx tentunya. Fx dihampiri oleh itu. Yang dimaksud di sini. Nah, kalau ada soal seperti ini, jika f terdiferensialkan di sekitar x sama dengan a itu adalah x0-nya ya. Di sini a itu jadi x0-nya. Sehingga Lx-nya apa? Lx-nya tinggal nyalin aja itu yang di kanan sama dengan f. X0-nya a. Fa ditambah f aksen a kali dx-nya tuh x min a. X min x0 atau x min a. Oke, itu aja arti hampiran linier tuh ya yang ininya gitu. Oke, sekarang saya akan lanjut ke teorinya. Oke, ini ditutup dulu soal tutorial untuk besok. Nah, yang ini kita hari ini hanya membahas soal-soal aja. Kita lihat 1, 2, cuma 2,5 halaman. Tapi habis waktunya tadi. Coba, karena panjang-panjang ya. Dan saya akan langsung buka solusinya dari sini. Karena kalau ditulis nggak keburu tuh soal-soal itu panjang-panjang. Oke, kita lihat. Ini yang ke-1 dulu. Gambarkan sebuah fungsi yang memenuhi semua kriteria berikut. Jadi ini bukan ada 5 soal. Soalnya 1, tapi fungsinya juga grafiknya 1, tapi memenuhi semua syarat yang diberikan. Ya. Oke. Nah, menggambarnya kayak yang lalu sepotong-sepotong. Daerah definisinya min 2 sampai 3. Ya, kita gambar ini. Daerah definisinya min 2 sampai 3. Tek. Min 2 sampai 3. Gambar sembarang aja ini ya. Mau fungsi continue boleh, nggak continue boleh. Fungsi konstan boleh. Jadi, yang gini biasanya nggak keluar di ujian. Karena apa? Jawabannya nggak tunggal. Nanti ngoreksinya setengah mati yang koreksi. Harus ngamati grafik dari sekian banyak mahasiswa dan beda-beda. Oke.
Kalau nanti di ujian ini diburam aja dulu ya. Nanti jawaban akhirnya baru grafik yang terakhir gitu ya. Oke. Ini dari definisinya. Ini saya gambar aja sembarang fungsi dari min 2 sampai 3. Kemudian kita tambah, kita ubah dengan syarat ini. Di min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 itu nilai fungsinya 1. Jadi di titik-titik ini nilainya harus 1. Ini di yang bilangan yang bulat-bulat. Di 0, 1. Di sini harus 1. Jadi kalau digambar, nanti ini harus bernilai 1 di sini. Di sini juga harus 1. Di sini juga harus 1. Y-nya harus 1. Harus 1. Ini juga harus 1. Itu syarat yang kedua. Nah, maka ini kita ganti. Supaya melalui titik-titik ini. Tuh, ganti gitu ya. Paham? Dengan demikian, syarat A dan B dipenuhi. Nah, syarat berikutnya kita lihat dulu. Saya bolak-balik karena kalau dibuka langsung sekaligus ke gambar. Harusnya dibuka dulu ini, dijelaskan, baru digambar harusnya ya. Salah waktu bikin animasinya. F continue di seluruh DF, berarti di min 2 sampai 3 tuh continue. Kecuali di min 2, min 1, dan 1. Kita ingat-ingat min 2, min 1, 1. Di min 2 ini nanti nggak boleh continue, min 1 dan 1. Di situ nggak boleh continue. Nah gimana? Kalau nggak continue berarti grafiknya nggak nyambung ya. Oke. Kalau nggak nyambung, ya bikin aja. Grafiknya di sini nilainya lain. Yang merah ini saya ganti dengan ini. Di min 1 juga nggak boleh nyambung. Tapi nilai fungsinya jangan diubah-ubah lagi. Ini syarat yang kedua. Jadi yang diubah nilai limitnya. Katakan gini. Ininya tetap. Ininya harus tetap ya. Dan di min 2, min 1 dan berapa? 1. Dan 1. Di 1 nggak boleh continue juga. Di yang lain continue. Berarti mau nggak mau ini harus sini. Karena nilainya tadi harus tetap 1. Di 1 nggak continue, tapi nilainya harus di sini. Karena syarat ini tadi, F1 harus 1. Ya udah bikin aja sembarang gitu. Nah, gitu kan. Kemudian, apa? Sambung aja sama saya ke sini. Nah, gitu. Ini mah tetap aja, nggak ada syarat lagi kan. Nah, jadilah yang biru. Yang merahnya nanti diganti yang biru. Tuing gitu ya. Oh yang ngegantinya macam-macam. Yang penting di min 2, di min 1, dan di 1 tidak continue. Di lainnya continue. Nilai-nilai yang jendol-jendol ini nggak boleh dirubah karena harus 1. Ngikuti? Hah? Ngikuti? Ah, sipil. Pindah aja sipil. So matematik aja. MIPA. Lanjut. MIPA tuh mantap. Oke, tambah lagi syaratnya. Yang keempat, kita intip dulu. Karena kalau saya lanjut langsung ke gambar sih. Mana tadi teh? Ini udah direkam. Limit, ini 1 dulu aja ya. X menuju min 1 dari kiri. Min 1 dari kiri, nilainya harus 2. Jadi perubahannya gimana? Min 1 dari kiri. Limitnya harus 2, nggak boleh ini. Ini limitnya min 1 dari kiri, kurang dari 1 kan? Jadi yang di sini saya ganti harus 2. Nah, min 1 dari kiri digantilah dengan ini. Ini jangan diubah-ubah, ini harus gitu. Ini juga harus nilai fungsi, udah nggak boleh diubah. Udah gitu aja. Terus tambahannya lagi. 1 dari kanan 2. 1 dari kanan 2. 1 dari kanan 2. Ya berarti nggak boleh di sini. Harus di sini ya. 2. Gitu. Diganti dari situ. 1 dari kiri. Biarin aja. Yang sebelah sini mah biarin aja gitu.
Yang penting kan yang disyaratkan 1 dari kanan. Dan ini harus tetap 1, nggak boleh diubah-ubah. Di antaranya tetap sama. Kemudian satu lagi. 1 dari kiri harus setengah. 1 dari kiri harus setengah. Dari kiri, oh nggak boleh, ini mah kurang dari setengah ya. Jadi saya ganti, 1 dari kiri harus setengah. Jadi jangan ini. 1 dari kiri, ya mungkin setengah tuh di sini ya. Kira-kira. Nah, gitu. Setengah. Oke, jadi kalau dibuka, tuing. Nah, gitu. Tuing. Nah, begitu. Syarat keempat sudah masuk. Syarat kelima. Sok lah, ada yang nyalin dulu. Jadi nanti kalau di ujian mah 1 grafik aja ya, nggak usah bikin sepotong-sepotong kayak saya gini. Syarat kelima. Apa? Tidak memiliki turunan di 0 dan 2. Di 0 nggak boleh punya turunan. Di 2 juga nggak boleh punya turunan. Jadi di 0 supaya nggak punya turunan dibuat gimana? Yang nggak punya turunan tuh apa aja yang cirinya? Nggak kontinu, nggak punya turunan tuh. Atau? Ya, tapi kalau digambar gimana? Nggak kontinu tuh nggak nyambung kan ya? Atau ada lagi ya, satu laginya apa? Tajam, kayak mutlak, jangan lupa. Tajam. Di 0, saya harus buat kontinu, karena syaratnya tadi nggak kontinunya hanya di sini. Di 0 harus kontinu. Berarti kalau nggak punya turunan harus tajam. Nah, dibikin aja tajam gini. Wih, wih. Dia masih kontinu, masih nyambung, tapi nggak punya turunan, tajam. Gitu ya. Jangan dibuat nggak kontinu, karena nanti merusak syarat yang ini lagi. Tambah satu lagi syaratnya tadi apa? Mana? Di 2 juga nggak boleh kontinu. Di 2 awalnya ini. Nah, ini punya turunan. Di 2 sekarang nggak boleh punya turunan. Tapi harus kontinu di 2. Berarti dibikin tajam lagi. Gitu. Nah, ini salah. Nggak boleh tajam di sini karena di sini punya turunan. Nggak punya turunannya hanya di sini. Jadi sebenarnya yang ini rada nggak benar ya. Ini yang nggak kontinu. Yang nggak kontinu juga nggak punya turunan. Harus ini masih termasuk juga min 2, min 1, 1. Tapi ini mah udah tadi itu. Kalau nggak kontinu pasti nggak punya turunan. Cuma di sini nih di 1,5 jangan tajam gitu. Kalau tajam kan nggak punya turunan. Ini harus dibikin melengkungnya bagus gitu. Melengkung ya. Supaya dia punya turunan. Di sini juga harus yakin punya turunan. Mulus kurvanya. Susah ya? Rada susah. Kalau udah keluar huruf W itu susah. Nanti KBF 2 yang bikin saya W. Baik sesi 1 ataupun sesi 2. Bakalan susah. Tergantung UTS. Kalau UTS-nya kurang bagus, nanti KBF-nya dibikin gampang. Jadi kalau pengen KBF-nya gampang, ya UTS-nya dibuat jelek-jelek aja sama kalian. Lanjut lagi ya. Nah, lama ini soal-soal gini lama. Oke, saya klik dulu aja, nanti soalnya muncul lagi. Sebuah kotak baja berbentuk kubus, jadi rusuknya sama semua ya. Tebal dindingnya segini, jadi bahannya tuh pakai kubus baja yang tebal. Supaya kalau di penjara nggak kabur gitu ya. Tebal dindingnya segini. Nah, kalau kita mau bikin kubus dari baja, kan beli bahannya tergantung ketebalan bajanya. Oke. Nah, volumenya sekian. Volume kubusnya.
gunakan diferensial untuk mengaproksimasi volume bahannya. Gimana gitu kan, kadang-kadang soal gini mau diapain gitu ya. Nah, kita rumuskan aja. Apa yang dimaksud dengan volume bahannya? Saya gambar dulu kubusnya. Ini kubus tebal gitu ya. Kenapa ininya tebal? Karena ini tebalnya 0,25 cm. Yang 1000 tuh di soal ini nggak jelas. Apakah volume dalamnya? Karena ini kan rusuknya kan punya ketebalan. Yang 1000 itu volume dalamnya atau volume kubus luarnya. Boleh yang mana aja. Saya ikuti yang pernah saya bikin. Jadi misalkan S itu rusuknya atau sisinya, V itu volumenya. Oke, kita lihat. Volume bahan, berarti bajanya ini, adalah volume luar dikurangi volume dalam, betul? Terbayang nggak? Volume, ini kan volume luarnya, katakan yang luar yang 10.000. Sampai luar ini, nih, katakan yang 1000 berarti 10. Yang dalamnya berapa rusuknya? Ini berapa? 9, kenapa nggak 0,75? Karena kan tebalan. Tebalannya kiri kanan ya, 0,25 kepotong. Gitu. Nah, jadi ngitung volume bajanya adalah nanti volume luar dikurangi volume dalam. Atau delta volume. Ya udah kita hitung. Volume luarnya yang saya asumsikan 1000. Jadi rusuk luarnya 10. Volume dalamnya, rusuknya, kenapa dikurangi 0,25? Karena ini di sini ketebalannya 0,25, di sini 0,25. Jadi dikurangi bukan 0,25, dikurangi 0,5 ya. Rusuknya yang dalam. Volumenya ya ini pangkat 3. Maka delta volumenya sekian. Gampang pisannya soalnya. Karena salah menjawab. Di mana salahnya? Karena yang ditanya di soal, gunakan diferensial untuk mengaproksimasi volume bahannya. Kalau ini betul-betul volume bahannya. Yang ditanya aproksimasi dari volume bahannya. Jadi yang rumus ini delta V dihampiri dengan dV. Ini yang ditanya. Meskipun delta V-nya di sini bisa dihitung, tapi yang ditanyanya dV-nya. dV isinya apa? V aksen, variabelnya apa? S. Ya, atau S0 boleh. Kali delta S ya. Kali DS atau DS atau delta S sama aja. Karena variabel bebas. Oke. Meskipun jawaban kita betul, tapi bukan yang ditanya bukan ini gitu. Oke, kita hitung. Hampirannya yang ditanya ini. Delta V dihampiri dV. Isinya ini. DS sama delta S untuk variabel bebas sama aja. Delta S-nya itu 2 kali ketebalan dinding karena kiri kanan dindingnya. Jadi delta S itu rusuknya, rusuk luar gitu sampai luar ya. Dikurangi rusuk yang dalam. Nah, bedanya itu 0,5. Oke, ini udah tahu 0,5. Tinggal ngitung ini. Ya, kita rumuskan volume sebagai fungsi S. V aksennya turunkan 3S kuadrat. Oke, udah gitu. Dapatlah dV-nya. dV sama dengan V aksen S 3S kuadrat kali delta S-nya tadi 0,5. Masukkan 3S kuadrat. Nah, ini S-nya kalian boleh pakai yang dalam, boleh pakai yang luar ya. Tapi biasanya pilih yang angkanya gampang dihitung. Kayak S0 itu.
DF adalah F aksen X0. Nah, pilih X0 itu yang gampang. Begitu. Jadi yang ini tuh nggak perlu dijawab. Ini nih. Ini volume dalam juga nggak perlu. Kalau mendapatkan SC10 perlu untuk di sini. Yang perlu dihitung tuh dV. Bukan delta V. Gitu ya. Supaya, kenapa saya tulis ini? Supaya sadar bahwa yang ditanya tuh aproksimasinya. Jadi D-nya itu dV. Paham? Boro-boro paham katanya ya. Hah? Paham nggak kamu? Sipil harus paham. Kalau lingkungan banyak matematiknya nggak? Kimia. Hah? Oh, kimia. Ih, kimia. Bikin... Oke, ada pertanyaan? Masih ada yang nggak saya? Nah, ini soal. Oh ya, ini yang saya jelaskan ini adalah menyangkut bab yang namanya atau pasal yang namanya laju yang berkaitan. Jadi laju yang berkaitan kalau kalian amati, loh kok nggak ada teorinya? Nggak ada, karena soalnya model gini ya. Merumuskan sebuah besaran bergantung ke besaran lain, itu intinya. Oke. Sebuah bak berbentuk kerucut terbalik. Kerucut terbalik. Rumus kerucut kalian harus tahu. Kalau nggak tahu rumus volume kerucut, ya udah nggak bisa ngerjain ini gitu ya. Diisi air dengan laju sekian, 8 liter per menit. Nah, tinggi kerucutnya 12, jari-jari atasnya, karena dibalik jadi jari-jari atasnya 6. Tentukan laju permukaan air naik, bukan air naik ya, permukaan airnya naiknya gitu pada saat ini tingginya sekian. Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini kadang-kadang bingung mau mulai dari mana dulu itu ya. Nah, kalau bisa digambar fisiknya, kemudian berangkat dari pertanyaannya. Tentukan laju permukaan air naik. Karena diisikan permukaan airnya naik. Lajunya berapa? Nah, pada saat ini biasanya dipakai terakhir nanti. Tinggal dimasukkan aja angkanya. Jadi yang dihitung laju permukaan air naik pada saat T sembarang. Kita lihat gambar dulu fisiknya. Ini ada kerucut terbalik. Tingginya 12, jari-jari atasnya ini 6. Diisi air dengan laju sekian. Tentunya airnya jadi permukaannya naik, betul? Dan makin lama naiknya makin cepat, ya. Nah, cocok sipil. Makin makin lama ya. Makin lama makin lambat. Yang lingkungan juga harus sama, cocok, harus tahu. Bukan makin cepat, makin lambat. Karena permukaannya makin luas. Ya. Airnya kan tetap 8 liter per menit. Jadi naiknya makin lama makin lambat. Nah yang ditanya, berapa laju permukaan air naik? Berarti kecepatan air naiknya itu berapa? Berarti perubahan ketinggiannya terhadap waktu. Betul? Kalau laju itu kan kecepatan. Kecepatan itu turunan dari perubahan jarak tempuh atau perubahan di sini tinggi air terhadap waktu. Jadi saya mulai simbolkan kalau nggak memunculkan fungsi gimana bisa kerja. Harus ada simbol. Nah kita lihat misalkan di T sembarang tinggi airnya H, tinggi jari-jari permukaannya R. Kenapa saya memunculkan ini? Karena mau merumuskan apa yang ditanya. Yang ditanya adalah apa? DH/dt ya. Perubahan ketinggian air kan? Laju permukaan air naik tuh perubahan ketinggian air. Ditanya DH/dt. Yang diketahui apa?
dV/dt, betul? Kita harus menghubungkan dV/dt dengan dH/dt. Nggak bisa, biasanya turunan nggak bisa disambungkan. Yang bisa disambungkan rumus volume dengan H-nya. Mulailah merumuskan itu. Oke, ini tulis dulu kecepatan ngomongnya. Diketahui ini. Harus dicari hubungan ini. Nggak bisa. Yang bisa hubungan V dan H. V, volume air dalam tangki adalah luas, ini alas ya, sebenarnya dibalik jadi atas lagi. Luas permukaannya ini dikalikan tinggi dibagi 3. Sepertiga luas alas kali tinggi. Itu harus diketahui rumus volume kerucut. Nah, kita lihat di sini yang jadi fungsinya itu V, variabelnya H. Ya. H-nya kan berubah terhadap waktu diisi air. R-nya berubah nggak terhadap waktu? Iya. Berubah juga. Berarti V ini fungsi yang variabelnya 2, R dan H. Nggak bisa, saat ini kita belum belajar fungsi 2 perubah, belum belajar. Nanti semester 2. Jadi nggak bisa kita mencari hubungan dV/dt dengan dH/dt. Karena R-nya juga variabel. Jadi gimana caranya? Ya dieliminasi yang bikin masalah itu. Kita eliminasi R-nya. Kalau nggak ada R kan hanya V dan H hubungannya. Jadi kita eliminasi R. Pura-pura aja di ujian salah nulis volumenya gitu. Ya nggak boleh dong ya. Enak aja. Gimana mengeliminasi R? Cari hubungan R dan H. Nanti R-nya dinyatakan dalam H juga. Oke. Gimana mendapatkan hubungan R dan H? Pakai segitiga ini ya. Kalau saya namakan ini P, ini Q, ini apa? A, itu. Lihat segitiga APQ. R dibagi 6 gitu ya. Sama dengan H dibagi seluruh ini. PQ. H dibagi PQ. R dibagi 6. H bagi itu ya. PQ. Masukkan aja angka-angkanya. Ketemu hubungannya ini. Nah ini kita gantikan ke sini. Sehingga volume sekarang fungsi H saja. Karena saya mau mencari hubungan dV/dt dengan dH/dt. Gitu. Udah, kita hitung sekarang. Turunkan terhadap T. Kenapa diturunkan terhadap T? Karena mau nyari dH/dt. Jadi turunan terhadap T. Turunkan terhadap T. Ini. V fungsi H. H-nya fungsi dari T. Sehingga dV dt sama dengan turun dulu ke H kan gitu. Kali dH dt. Ini yang mau kita cari ini. dV dH gampang nih turunin terhadap H. dV dt nggak usah dihitung, udah diketahui. Ini perubahan volumenya 8 liter per menit. Oh ya ini saya langsung ya, ini dH, ini langsung nih. Dari sini dV dt sama dengan dV dH itu berapa? dV dH itu berarti 1/12 pi kali 3H kuadrat kali dH dt itu kan. Nah ini langsung 3/12 jadi 1/4 pi H kuadrat dH dt. Nah udah dapat dV dt hubungannya dengan dH dt. Masukkan aja sekarang yang diminta. Pada saat H-nya 4, masukkan dV dt diketahui 8, masukkan H-nya 4, ketemulah dH dt-nya. Sedih dia.
Hah? Mukanya sedih gitu. Ini mah soal untuk kalau di ujian nanti soalnya ada bagian A yang diminta langsung jawabnya, jalannya nggak diperhatikan, jadi salah ngitung ya salah. Bagian B soal esai yang jalannya nggak terlalu panjang, pendek-pendek. Soal A mungkin 6, soal bagian B mungkin 6. Terus ada soal C1 dan C2 yang kayak gini soal C itu. Poinnya soal bagian A itu 2, soal bagian per soal bagian B itu tiap soalnya 3, bagian C itu poinnya 8. Lanjut, kata si profesor. Cepat-cepat. Kelambatannya saya ngajarnya ya. Oke. Baca dulu. Yang gini lama nih. Pada tengah hari itu asumsinya pukul 12 siang ya. 12.00. Sebuah pesawat terbang ke utara. Melewati kota Bandung. 12 ya ke utara. Dengan laju segini. Asumsi laju pesawatnya konstan gitu ya. Pesawat kedua bergerak ke timur dengan kecepatan sekian 15 menit kemudian. Jadi pada pukul 12:15 ada yang ke timur. Bila keduanya berada pada ketinggian yang sama, tentukan seberapa cepat keduanya berpisah pada pukul sekian. Nah, kalau pakai jam agak sukar, jadi nanti kita tetapkan T sama dengan 0 tuh yang mana? T sama 0 tuh apakah pukul 12 siang? Boleh. Boleh juga saya anggap T sama 0 tuh pukul 12.15, boleh. Boleh juga T 0-nya pukul 13.15, tapi nanti pukul 12-nya jadi mundur gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu animasinya. Oh, ini tetheringnya matiin dulu dari tadi. Pulsa tinggal 1 byte kayaknya sekarang. Bentar ya. Saya jalankan. Nah, ini pesawat ke-1. Pesawat kedua 15 menit kemudian tadi ya. Coba ulangi. Pesawat ke-1 dulu, 15 menit kemudian baru pesawat kedua yang B. Ini pesawat A yang gitu. Oke. Yang ditanya tadi apa ya? Tentukan seberapa cepat keduanya berpisah. Jadi yang harus ditentukan adalah perubahan apa? Jarak keduanya terhadap waktu ya. Perubahan jarak keduanya terhadap waktu. Itu yang susah harus dipahami tuh kalau di ujian. Berarti harus ngitung jarak antar pesawat. Jaraknya nggak konstan ya terhadap waktu, dia berubah-ubah. Jaraknya diturunkan terhadap waktu. Perubahan jarak kedua pesawat terhadap waktu. Oke, kembali ke animasinya dulu. Gitu. Nah, jadi yang mau kita hitung adalah kalau ini jaraknya L, L-nya fungsi waktu, L besar ini, adalah DLDT ya. DLDT pada saat atau pada pukul 13.15 tadi. Oke, gitu. Pesawat masa lambat-lambat gini ya. Speednya naikin. Menjadi 0,9 km per detik. Cepet bener. Nah, ini pesawatnya. Yang A udah sampai surga, yang B masih nyari-nyari surga di mana. Oke, begitu. Kita lihat sekarang jawabannya. Ini udah tadi soalnya. Nah, saya gambarkan. Tadi udah saya singgung bahwa kita perlu menentukan acuan T sama dengan 0 itu pukul berapa. Saya pilih ini, nggak harus ya. Yang nggak tahu waktu bikin solusinya saya pilihnya ini.
Waktu pesawat kedua mulai bergerak itu dianggap T0. Tentunya pesawat ke-1 udah jalan 15 menit. Satuannya pakai jam ya. Jadi waktu T-nya 0, pesawat kedua bergerak ke timur ini. Mulai melewati ini kota Bandung. Yang pesawat ke-1 udah bergerak 15 menit ke utara. Jadi udah di sini. Kemudian kita lihat. Saya harus merumuskan jarak antar pesawat. Untuk itu lihat pada saat T sembarang. Misalkan pada saat T sembarang yang mendatar udah sampai titik P, yang ke utara udah sampai titik Q. Nah, saya harus merumuskan berapa jarak PQ. Ya. Kalau udah dapat rumusnya, ya tinggal turunannya terhadap waktu ini. Seberapa cepat mereka berpisah, artinya seberapa cepat ini perubahan jaraknya terhadap waktu. Itu turunan. Oke, untuk itu jadi jaraknya saya namakan L. Gimana mendapatkan rumus L? Ya pakai Pythagoras ini. Karena apa? OP berapa jaraknya? Ini setelah T detik. Setelah T jam. 140. Hah? 600 ya. Ini yang OP 600 T kan? 600 T ya setelah T jam. Yang OKI berapa? 640 T ditambah dia 15 menit udah jalan duluan. Tambah 1/4 kali ini ya. Oke, L itu ini kuadrat. Ini. Yang OP tadi dia udah jalan 15 menit sekian. 1/4 kali kecepatannya. Ini yang 15 menit ditambah sebesar T. T itu 640 T. OKI 600 T. Jadi ini acuan ini penting ya. T0 di mana itu menentukan ini. Kalau saya T0-nya misalkan saya anggap T sama dengan 0 pukul 12. Maka ini berubah jadi apa? 640 T. Yang ini jadi apa? 600 T dikurangi 1/4 jam ya. 1/4 kali 600 gitu. Tapi nanti ke bawahnya sama aja. Jadi kerangka acuan T0-nya itu sangat penting. Dua-duanya betul mau yang mana aja. Nah, masukkan aja ke L. Sudah gampang. Mau ngitung DL/DT. Hitung aja DL/DT. Bisa nggak ngitungnya? Fungsi akar kalau diturunkan menjadi 1/2 kan pangkat setengah kan? Ini kan, ini pangkat setengah. Jadi pangkat min setengah, betul? 160 ditambah 640 T kuadrat ditambah 600 T pangkat 2 kali ini apa? Kali turunan yang dalamnya ini ya. Yang depan apa? U kuadrat. Jadi 2 kali U. Kali dalamnya lagi. Ditambah 2 kali 600 T. Kali turunan dalamnya lagi. Kali 600. Gitu. Sudah DL/DT. Pada saat pukul 13.15 berarti T-nya berapa? 1 ya. T-nya 1. Masukkan aja T-nya 1. Pada saat pukul 13.15 T sama dengan 1 masukkan ke sini. Dapatlah angkanya. Lanjut lagi ya. Oh, ini bacanya pelan-pelan karena tiap soal coraknya beda-beda, harus mencari hubungan sebuah besaran dengan besaran lainnya gitu ya. Jangan ngobrol.
Enggak, itu gua jadi Sebuah tongkat panjangnya 20 desimeter. Tongkat panjangnya 2 meter. Tongkat buat apa ya? Kebuat jalan nggak sampai lah 2 meter. Bersandar di dinding. Tongkatnya tegak, bersandar di dinding gitu ya, di bawah. pokoknya gitu lah. Tegak, tongkatnya. Ujung bawahnya ditarik sepanjang lantai menjauhi dinding dengan laju sekian. Bawahnya ditarik. Kalau bawahnya ditarik, ya ini turun ya ujung atasnya. Nah, oke, kita lihat dulu animasinya. Ini demi mahasiswa ITB saya harus bikinin kayak gini-gini nih. Ini tongkatnya ini AB ini nih. AB itu yang ditebalin itu tongkat. Kemudian bawahnya ditarik dengan laju konstan. Di soal bawahnya ditarik dengan laju 2 desimeter per detik. Oke, kita lihat dulu nanti pertanyaannya. Kita lihat start. Nah, kalau bawahnya ditarik kan atasnya turun, betul? Stop dulu cepet-cepet nariknya pelan-pelan. Nah, titik A konstan nggak geraknya? Titik B konstan tuh ditariknya. Titik A-nya? Masa enggak? Hah? Konstan tapi apa? Lebih lama dibandingkan setelah step second Bingung ah. Coba amati dengan baik. Ini B-nya konstan nih, lihat. B-nya konstan. Ini betul-betul dihitung nih. Makin dipercepat. A-nya makin cepat ya, makin lama ya. Karena saya bikinnya bohong sebenarnya. Ya kan bisa aja ini saya bikin bohong-bohongan. Enggak, ini dihitung. Makin cepat ya. Nah, untuk tahu benarnya kita hitung aja. Gitu ya. Kalau ini. Oke, masalahnya tahu ya. Sebentar. Nah, oke. Sekarang nanti pertanyaannya nanti saya buka dulu. Ini animasinya sama dengan barusan. Katakan setelah T detik itu ini yang B udah bergerak sejauh OB, yang A akan turun ya. Turun. Nah, kecepatan titik B konstan diketahui di soal. Nariknya dengan 2 desimeter per detik. Yang ditanya sekarang seberapa cepat ujung tangga atas ya, bukan ujung tangga atas, bukan ujung tangga atas, jadi titik A itu maksudnya. Seberapa cepat titik A bergeser menuruni dinding. Kita harus ngitung apa tuh? Yang harus dihitung apa artinya itu? Seberapa cepat titik A menuruni dinding. Berarti apa? Berarti laju titik A turun ya. Berarti perubahan jarak OA kan? Kan kalau laju tuh kan turunan dari posisi atau turunan dari jarak tempuh. Nah, di sini turunan dari panjang OA. Jadi kita harus merumuskan panjang OA. Kalau panjang OA bergantung waktu kan karena dia turun tadi. Kalau OA-nya sama dengan misalkan 3T kuadrat, ya udah yang ditanya adalah turunannya 6T itu ya. Oke. Itu yang susah dicernanya kadang-kadang kalau soal gini. Ditanya kecepatan titik A atau perubahan jarak OA terhadap waktu. Dari mana dapatnya? Tentu aja nggak bisa langsung dapat ini kecepatan. Yang bisa kita hitung jaraknya. Kan jarak OA ini OA itu kan. Jarak OA ini
Ya, nanti kalau dosen farmasi udah ketemu obat balik muda, saya dikasih dosis berlebih kan, nanti ngajarnya gitu. Dapat dari mana nih panjang OA? Fungsi dari waktu tentunya. Ya Pitagoras lagi. Ini kan panjang ini konstan kan, fix nih, 20. OB bisa dihitung nggak setelah T detik? 2T, betul? Karena kecepatannya 2 desimeter per detik. Kalau udah T detik, ya 2T. Sehingga pakai Pitagoras, OA-nya bisa dihitung. Oke, kita lihat. Supaya enggak 2 huruf gini, saya misalkan OA itu P, OB itu Q. Sebentar, tadi saya rasanya nggak enak di sini. Nggak enak. Jadi saya tulis berikutnya. Maka saya punya P kuadrat sama dengan apa? 20 kuadrat dikurangi Q kuadrat. Sengaja nggak diakarkan supaya nuruninnya nggak pakai turunan akar. Boleh juga P sama dengan akar, itu boleh. Kenapa saya merumuskan ini? Karena saya mau ngitung P sebagai fungsi waktu. Kenapa ngitung P sebagai fungsi waktu? Karena ditanyanya dp/dt nanti. Ya, dp/dt itu adalah perubahan jarak titik A terhadap lantai. Sama dengan apa ini? Q, berapa Q ini? Kecepatannya 2. Kalau udah bergerak sebanyak T, ya jarak tempuhnya 2T. 400 minus 4T kuadrat. Yang ditanya tadi apa? dp/dt. Turunin terhadap T. Turunkan kedua ruas ya. Turunkan terhadap T. Jadi apa ini? Turunan terhadap T-nya. Turun ke P dulu kan? 2P dp dt itu rantai ya. Sama dengan ruas kanan mah udah dalam T langsung. Berapa itu? Min 8T ya. Loh kok negatif? Nah. Jadi berapa? Min 8/2 jadi 4 ya. Gitu? Iya, ini dari sini dp/dt ini ke belakang kan. 8 dibagi 2 tinggal 4. T per P. Gitu? Iya. Kayak gini. U sama dengan P kuadrat. DU dt apa? 2P dp dt. Rantai ini. Ini diturunkan terhadap T. Turun dulu terhadap P kali dp dt. Mau dihitung, itu yang ditanya. Iya, dp dt-nya kalau udah tahu dari tadi mah udah nggak usah ngitung lagi kita tuh. Nanti jadi gila, yang ditanya udah tahu dihitung lagi. Susah ngapusnya. Control Z lebih gampang. Paham? Berapa angkanya? Nah, pada saat itu dipakai. Pada saat ujung bawahnya berjarak 4. Pada saat ujung bawahnya berjarak 4. Ini. Pada saat ininya 4. Ini tadi titik A-nya. Nah, saya perlunya bukan 4-nya, tapi berapa P-nya kan? Ini apa? Ini B tadi. Saya perlu P-nya untuk dimasukkan ke sini dan perlu T-nya. Nah, saat OB atau Q ini ya. Saat jangan OB, Q aja sama aja. Q-nya sama dengan 4,
Ini Q nih. Maka P-nya berapa? T-nya dulu. Kenapa ngitung T? Karena ini perlu T kan? T-nya berapa? Dapat dari mana? Karena kecepatannya bergerak 2T. Kalau udah menempuh 4, berarti sudah menempuh 2 detik. Jarak dibagi kecepatan, 4 dibagi 2, hasilnya 2. P-nya berapa? Ya akar. Ini kan 20. 20 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 400 dikurangi 16. Nah, angka ini masukkanlah ke sini. Pakai warna lain. Jadi, selanjutnya masih menjawab. Jadi, aduh, di mana lagi nulisnya? Di sini. Jadi, dP dt sama dengan min 4 kali T-nya 2, P-nya akar berapa ini? 400 kurang 16. Gitu ya. Jadi masukkan T-nya dan P-nya ini yang kita hitung. Satu lagi. Udah, kita lanjut dulu. Ini mirip soal yang tangki ini, cuma kerucutnya terpancung. Jadi kalau ini diteruskan, ya ada kerucutnya ya. Bentar. Oke. Tangki berbentuk pada gambar sebagai kerucut terbalik yang dipancung. Diisi air dengan laju ini. Sama aja tuh kayak ini ya. Air masuk tadi. Ini lajunya sekian. Seberapa cepat permukaan air naik. Jadi sama kayak tadi ngitung dH dt. Saat tinggi air sekian. Saat itu nanti. Kita hitung pada saat T sembarang aja dulu. Oke. Nah, untuk kerucut yang terpancung itu rumus volumenya adalah ini. Ini mendapatkannya gampang. Caranya perpanjang aja menjadi kerucut penuh. Kemudian hitung volume kerucut penuhnya dikurangi kerucut yang kepancungnya. Akan didapat nanti rumusannya seperti ini. Jadi nurunkannya mudah sekali. Oke. Kembali mau ngapain gitu ya. Kadang-kadang soal gini mau ngapain. Kalau bingung lihat ke pertanyaannya dulu. Kalau soal cerita gini. Seberapa cepat permukaan air naik. Jadi saya harus menentukan tinggi air. Dan yang ditanya perubahan ketinggian air. Ya tinggi airnya tadi di soal nomor 2 saya namakan H gitu ya. Ya sama aja di sini tinggi airnya misalkan A. Oke. Jadi saya mulai memunculkan simbolnya ini tinggi air H. Tentunya ada jari-jarinya karena nanti berhubungan dengan volume. Nah. Setelah itu ngapain? Ditanya dH dt. Ini pertanyaan ini. dH dt saat H-nya 30. Saat ini tuh saat itu nanti aja belakang. Kita yang penting menentukan dH dt. Ditanya dH dt ini saatnya nanti. Yang diketahui apa? dV dt ini ya. Air masuk dengan laju sekian. dV dt diketahui. Ya harus dihubungkan. Yang diketahui ini, yang ditanya ini. Cari hubungannya. Tapi turunan itu susah hubungannya. Yang bisa dicari hubungannya adalah V dengan H. Kan ini udah ada rumusnya, volume. Nah, dengan demikian, sebentar ini juga rasanya nggak enak.
Oh, enak. Yang ini enak. Langsung buka. Jadi saya rumuskan volumenya dulu. Volumenya berapa ini? Volume air ya. Bukan volume udah penuh, bukan. Volume air. Pada saat tingginya H, jari-jarinya R, volumenya berapa? Pakai rumus ini. 1/3 pi kali H kali apa ini? 20 kuadrat tambah 20 kali salah. 20 kali H. Karena ini tingginya hanya sampai H. Ya. Tambah H kuadrat. Oh, R, jari-jari atas ya. Sorry, bukan H, jari-jari atas. R. Udah? Kenapa memunculkan rumus volume? Karena mau mencari hubungan V dengan H. Sebenarnya nantinya mau mencari hubungan dV dt dengan dH dt. Kita mau ngitung dH dt, diketahui dV dt. Ngomong apa? Cina muter-muter ya. Hah? Kalau nggak paham seperti muter-muter. Kita lihat sekarang. Volume udah terhubung dengan H. Tapi di ruas kanan, H itu variabel, berubah terhadap waktu. R juga berubah terhadap waktu. Jadi ini kayak tadi, fungsinya dua peubah. Yang nggak bisa kita kerja. Jadi R-nya harus dieliminasi lagi. Jangan H-nya ya dieliminasinya. Kan mau ngitung dH dt, masa H-nya dihilangkan? Yang dihilangkan R-nya. Carilah hubungan R dan H. Gimana caranya? Saya hanya apalnya kalau segitiga gitu ya. Kalau segitiga, ini panjangnya A, ini panjangnya B, maka A per B sama dengan tinggi ini per seluruhnya gitu ya. Itu rumus perbandingan di segitiga. Supaya muncul segitiga gimana? Ya ini kita perpanjang. Perpanjang gitu ya. Oke, ini diperpanjang. Nah, perpanjang. Tapi kita nggak tahu ini tingginya berapa ini. Cari dulu nilai P-nya. Atau langsung boleh. Nggak nyari P-nya. P-nya belakangan boleh. Saya mau nyari hubungan R dan H. Saya pakai gini. R dibagi ini. Ini saya amati segitiga ini nih. Ya. Jangan R. Apa? 20 dibagi R sama dengan apa? Ini dibagi ini sama dengan P dibagi P tambah H ya. Ketemu nggak hubungan H dengan R? Ketemu, tapi ada P-nya. P-nya cari dulu. Dari mana dapatkan P? Hah? Lihat lagi segitiga yang saya kasih warna hitam sekarang. Segitiga yang ini. Coba. Gimana? 20 dibagi 40 sama dengan apa? Hah? P per apa? Ini segitiga yang hitam gede nih. Yang ini. Hah? P tambah 80. Nah, dari sini diperoleh P-nya. P sama dengan sekian. Masukkan ke sini. Dapatlah R-nya sekian H. R-nya sekian H, masukkan lagi ke sini. Ini yang saya tulis. Oh, yang ini dulu lebih bagus. Tadi ngerjakannya. Ketemu P-nya. Kemudian segitiga yang bawah kecil. R-nya ketemu ini. Dengan demikian V-nya didapat
Ini kaliin aja satu-satu jadi polinom ya. Maka dV dt sama dengan dV dh kali dh dt. Hitung sendiri sisanya. Nanti pada saat H-nya 30, masukkan. Oke. Lanjut lagi. Katanya terakhir ini. Nggak usah, ini mirip soal yang drone itu di tutorial. Kalau nggak salah. Abaikan saja. Ini soal untuk ujian. Jangan dibahas di kelas atau tutorial. Nanti yang drone saya kasih solusinya. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, udah kita sampai sekian dulu hari ini.